masih setia bersama kami program 1 RRI ND mengudara untuk Anda di 100,5 MHz AM 783 kHz ataupun melalui audio streaming kami di www.rri.co.id. Dan pendengar RRI, topik kedua pendengar ya, kami hadirkan untuk Anda di mana dikabarkan ini jumlah kunjungan wisatawan di sejumlah tempat wisata di Labuan Bajo ini meningkat teristimewa pada Taman Nasional Komodo. Nah, apakah setelah terjadi peningkatan jumlah kunjungan ini pelayanan juga akan terus ditingkatkan begitu dan juga dipertahankan begitu pendengar? Kita akan bahas tuntas dengan Kabalai Taman Nasional Komodo, Hendrik Siga, per telepon pagi hari ini. Pak Hendrik, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat dari ND, Kota Pancasila. Salam sehat. Oke, baik. Bapak Hendrik, ini sudah berapa banyak pengunjung ini ya yang terdata oleh Balai Taman Nasional Komodo begitu ya untuk sampai dengan bulan Agustus 2023 ini, Pak? Kalau dari data kita itu wisatawan Nusantara sekitar 70.518 wisatawan. Dari mancanegara ini juga mengalami peningkatan sekitar 117.762. Jadi totalnya kurang lebih 128.280 pengunjung. Oke. Sampai dengan Agustus 2023. 100 lebih ini pengunjung begitu ya. Nah, kalau mau dibandingkan dengan tahun 2022 lalu itu seperti apa, Pak? Jumlahnya ini data kembali kita bicara ya. Ya. Kalau berdasarkan data yang kami miliki, itu memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan ya. Untuk tahun 2022 itu pengunjung tercatat 182.678. Sementara di 2023 per Agustus saja sudah 188.280 pengunjung. Sehingga sudah melebihi untuk per Agustus 2023 sudah melebihi 1 tahun kunjungan di tahun 2022 ya. Oke. Ada 6.000-an sudah melebihi dan potensi mungkin terus meningkat gitu. Oke, kira-kira menurut Pak Hendrik ini ya, apa yang menjadi alasan sehingga kok jumlah kunjungan ini semakin meningkat? Apakah karena kemarin itu tahun lalu 2022 itu masih COVID atau seperti apa? Ada alasan lain begitu Pak Hendrik? Yang jelas memang faktor utama itu pasti karena COVID ya. COVID kemarin terjadi penurunan di 2019, 2020 itu terjadi penurunan yang sangat luar biasa. Kemudian ketika COVID-nya sudah mulai pulih, mulai meningkat, terus kemudian kebetulan juga bersamaan dengan itu di Labuan Bajo juga ada event-event internasional. Ada ASEAN Summit, kemudian pertemuan polisi ASEAN juga barusan gitu. Kemudian ada beberapa event-event nasional seperti pertemuan Kementerian PUPR dan itu juga berdampak pada jumlah kunjungan ke Taman Nasional gitu. Itu Bu. Oke, dan diperkirakan sampai dengan akhir 2023 ini akan terus bertambah begitu ya? Kemungkinan besar iya, karena ini per Agustus saja sudah melampaui tahun kemarin ya. Iya, betul. Jadi kemungkinan ini akan terus meningkat karena kita masih juga ada liburan akhir tahun gitu ya. Liburan Natal, liburan tahun baru, pasti juga pada saat akhir tahun pasti akan terjadi lonjakan pengunjung. Itu diprediksi seperti itu sih. Oke. Itu Bu. Lalu bagaimana dengan pelayanan yang ada di Balai Taman Nasional Komodo begitu ya? Karena kita tahu bahwa jumlah kunjungan ini semakin hari semakin meningkat ya, dan ini juga bisa berdampak ke pelayanan dan juga SDM yang dimiliki begitu ya. Nah ini bagaimana upaya yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Komodo? Yang pertama tentu kita terus berupaya untuk menghimbau kepada para pemegang izin pelayanan jasa wisata alam
Di Taman Nasional Komodo seperti KSU, Flobamor, ada masyarakat lokal yang membuka jasa pemanduan. Mereka harus terus meningkatkan kualitas dan kapasitas dari naturalis guide ketika melakukan pelayanan, baik dari sisi bahasanya, hospitality-nya, termasuk kemampuan interpretasinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini pengunjung terus meningkat, tentu kami harus juga membuka beberapa destinasi sehingga terjadi distribusi gitu, tidak menumpuk pada satu titik. Kita sudah membuka di Gililawa, salah satu destinasi yang cukup menarik untuk landscape itu selain Padar gitu. Kemudian di Lobuaya juga kita membuka, karena di sana ada, selain ada elevated deck, juga ada Komodo Information Center. Ada sekitar 53 diorama yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Sehingga distribusinya itu bisa relatif terbagi, itu tidak menumpuk pada satu titik atau satu destinasi gitu. Kemudian kita juga ke depan mungkin juga dari sisi pelayanan tiket, kita berencana juga untuk pelayanan satu pintu menggunakan barcode untuk memudahkan para pengunjung untuk melakukan pembayaran. Jadi sehingga ketika pengunjung datang ke Taman Nasional kadang tidak membawa uang cash juga tuh Bu gitu, sehingga kita mencoba untuk menggunakan barcode sehingga bisa pembayaran itu bisa dari berbagai bank bisa mereka lakukan gitu. Sekarang itu yang kemudian kita juga punya program untuk pelatihan terkait dengan pelatihan bahasa Inggris, kemudian terkait dengan hospitality dalam pelayanan kepada pengunjung. Itu juga kita programkan di tahun ini dan juga di tahun 2024. Dan mungkin tahun-tahun akan datang kita akan alokasikan lah untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Begitu, Bu. Ya, baik Pak Hendrik. Ini kira-kira kendala apa nih yang sering ya ditemui begitu di lapangan oleh petugas-petugas lapangan begitu? Kalau petugas di lapangan itu pasti ini ya, kadang kita sulit memprediksi jumlah kunjungan yang datang pada hari tertentu gitu ya. Sehingga kadang-kadang sudah kita antisipasi dengan jumlah naturalis guide jumlah tertentu, ternyata jumlahnya membludak gitu misalnya. Sehingga ini yang juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh naturalis guide di lapangan, karena jumlah pengunjung yang membludak pada hari-hari tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kendala-kendala yang kita hadapi itu sarana prasarana ya Bu ya. Sarana prasarana kayak seperti di Padar itu saat ini kapasitas dermaga yang ada itu tidak mampu untuk menampung lalu lintas kunjungan, terutama pada peak season. Sehingga ini juga menjadi pemikiran kami bagaimana caranya supaya tidak terjadi penumpukan di dermaga. Dan juga ada beberapa bagian sudah mengalami kerusakan dan sudah saya instruksikan untuk segera diperbaiki oleh pemegang jasa wisata alam di Pulau Padar. Dan juga di Loliang. Kemudian kalau di Lobuaya kebetulan masih baru sehingga pelayanan masih berjalan normal gitu. Itu sih yang kendala-kendala yang bisa kami hadapi, dan juga ada beberapa naturalis guide yang juga kemampuan berbahasa Inggrisnya itu masih terbatas. Justru ini menjadi PR buat kami untuk supaya mereka bisa meningkatkan kemampuan berbahasa Inggrisnya gitu. Oke, jadi terus berbenah begitu ya, Pak Hendrik? Kita akan terus berbenah gitu ya, sehingga karena ini kan menjadi destinasi yang paling favorit lah untuk dikunjungi di Indonesia bahkan gitu ya. Ketika orang memutuskan melakukan perjalanan wisata, dari Komodo itu menjadi top of mind dari pengunjung untuk memutuskan melakukan perjalanan wisata gitu. Sehingga saya pikir ini menjadi hal yang harus menjadi perhatian serius dari kami selaku pengelola untuk terus meningkatkan kualitas dari pemanduan, terus sarana prasarana, dan juga aspek dukungan lainnya gitu.
Berarti ini setiap hari selalu ya, tidak pernah sepi begitu ya, selalu ada pengunjung ke balai, maksud kami ke Taman Nasional Komodo begitu Pak Hendrik ya? Nah, hampir setiap hari ya selalu ada kunjungan itu. Dan Selalu. puncaknya itu kemarin Juli, Agustus itu memang Mhm, terjadi lonjakan yang luar biasa. Dan dan, itu ada hubungannya dengan ada hubungannya dengan hari libur di Eropa ya, oh sehingga iya, orang memutuskan untuk kunjungan ke Indonesia dan khususnya mhm, ke Taman Nasional Komodo, sehingga wisatawan asing aja ini tahun mhm. ini meningkat cukup tajam. Tahun lalu hanya 80.000, sekarang 117.000 lebih. Oke, dan pastinya akan terus meningkat sampai dengan akhir 2023 nanti begitu Pak ya. Oke, baik Pak Iya. Hendrik, ini pelayanan online ya. Ini juga sempat RRI update begitu ya tentang aplikasi Siora. Nah, bagaimana kabar dengan Siora ini Pak Hendrik? Pak Hendrik? Baik, pendengar RRI, Ah, oke, baik Pak halo. Hendrik, ya. Kami RRI sempat ya mengupdate informasi tentang aplikasi Siora ini untuk juga menunjang pelayanan ya kepada wisatawan begitu untuk datang berkunjung, memudahkan mereka begitu ya dengan aplikasi-aplikasi dan fitur-fitur yang ada. Nah ini bagaimana kabar Siora ini? Apakah sudah di launching begitu Pak Hendrik? Begini Bu ya, jadi Mhm. terkait dengan aplikasi Sora ini adalah satu komitmen kami untuk meningkatkan pelayanan, untuk memudahkan pengunjung ketika mereka memutuskan untuk berkunjung ke Taman Nasional, terutama dari sisi penjualan tiket masuk Taman Nasional gitu. Mhm. Dan aplikasi Sora ini sebenarnya kami sudah uji coba beberapa bulan yang lalu ya. Mhm. Kemudian dalam perjalanannya ternyata ada masukan-masukan dari pengunjung, dan saat ini kita sedang mendevelop lagi supaya harapan pengunjung terkait dengan aplikasi Seora ini bisa lebih baik lah dari ketika kita launching pada beberapa bulan yang lalu. Dan saat ini sedang dalam proses uh, pengembangan gitu ya, sesuai dengan masukan dari pengunjung, dan Mhm. mudah-mudahan tidak terlalu lama seorang kita akan launching lagi, atau kemungkinan kita akan uji coba lagi gitu ya, Ya. untuk menjaring masukan dari para pengunjung atau para pengguna aplikasi ini. Mhm. Demikian Bu. Oke, baik Bapak. Sebelum kita akhiri, apa yang menjadi harapan Bapak ini? Harapan saya yang pertama, uh, Taman Nasional Komodo ini semakin memberikan manfaat baik bagi pendapatan negara maupun peningkatan ekonomi masyarakat, baik di dalam maupun di sekitar kawasan Taman Nasional Komodo. Yang kedua, kualitas pelayanan kami juga diharapkan dari waktu ke waktu akan terus mengalami peningkatan dan perbaikan yang signifikan ya, dalam rangka menjaga dan meningkatkan kepuasan kunjungan ketika pengunjung ke Taman Nasional Komodo. Salah satu yang seperti yang saya sebutkan tadi adalah kita akan melaunching aplikasi Seora untuk memudahkan pengunjung bisa membeli tiket atau memutuskan untuk kunjungan ke Taman Nasional Komodo. Hmm. Kemudian yang ketiga, tentu bahwa keberhasilan pengelolaan Taman Nasional Komodo itu tidak bisa berjalan sendirian ya, Ya. kami sendiri gitu. Tentunya kami sangat mengharapkan dukungan dari berbagai pihak ya, baik itu Hmm. pemerintah daerah, pemerintah pusat, kemudian dari pelaku usaha pariwisata gitu. Karena para pelaku usaha pariwisata ini kan adalah apa ya, unsur yang penting dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo, karena mereka itu adalah penikmat utama gitu ya, penikmat utama dari keberadaan Taman Nasional Komodo. Sudah tentu ini saatnya mereka juga harus juga berkontribusi untuk pengelolaan Taman Nasional Komodo dalam berbagai bentuk lagi. Kita mengharapkan dukungan dari berbagai pihak. Saya kira itulah paling Oke. tidak tiga harapan saya, Mhm. sehingga Taman Nasional Komodo ke depannya akan menjadi lebih baik, lebih terkenal, dan juga bisa
menjamin kepuasan para pengunjung ketika berwisata di Taman Nasional Komodo. Oke, baik Pak Hendrik. Demikian. Terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas ya. Selamat pagi Bu, salam sehat untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Terima kasih. Terima kasih, selamat pagi. Pagi ini. Selamat pagi Bu.